Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami di mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi dengan materi pendekatan konstruktivisme. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Mulyani, NPM 19130240035. Dan di video ini juga ada dua teman saya, yaitu yang bernama Herlina, NPM 19130240029, dan Fahdila Restu Putri, NPM 19130240033. Berikut penjelasan dari materi pendekatan konstruktivisme. Pada materi ini, kami akan menjelaskan 3 submateri, yaitu yang pertama, pengertian pendekatan konstruktivisme, penerapan pendekatan konstruktivisme pada siswa dan guru, dan kelebihan serta kelemahan pendekatan konstruktivisme. Untuk pengertian pendekatan konstruktivisme akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Gita Karma dan Jahyanti pada tahun 2012, halaman 38, konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah konstruksi atau bentukan dari diri kita sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari kepala seorang guru ke kepala orang lain atau murid. Murid itu sendirilah yang memberi makna terhadap apa yang telah diajarkan guru, dengan menyesuaikannya dengan pengalaman-pengalaman mereka. Pengetahuan tidak bersifat deterministik, tetapi suatu proses menjadi tahu. Jadi, pengertian pendekatan konstruktivisme menurut Gita Karma dan Jahyanti tersebut menjelaskan bahwa ilmu yang ditransferkan oleh guru tidak keseluruhannya tersampaikan oleh murid. Akan tetapi, murid itu sendirilah yang memberi makna terhadap apa yang telah diajarkan oleh gurunya, yaitu dengan menyesuaikan dengan pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Kemudian, paham konstruktivisme memandang peserta didik datang ke sekolah membawa persiapan mental dan kognitifnya. Artinya, peserta didik yang datang ke sekolah sudah memiliki konsep awal dari materi yang akan dipelajari, karena mereka mempunyai potensi untuk pembelajaran mandiri terlebih dahulu dari sumber yang ada atau dari pengalaman dalam lingkungan kehidupannya. Dalam hal ini, guru bertindak sebagai fasilitator dan narasumber. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme yaitu yang pertama, menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Yang kedua, menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Tidak semua mengajarkan tugas yang sama. Misalnya, suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. 3. Mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman yang konkret. Misalnya, yaitu untuk memahami suatu konsep melalui kenyataan kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, yaitu mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial, yaitu terjadinya interaksi dan kerjasama seseorang dengan orang lain atau dengan lingkungannya. Misalnya interaksi dan kerjasama antar siswa, guru, dan siswa-siswa. Berikut penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Herlina. Oke, saya Herlina dengan NPM 1913024029. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan pendekatan pembelajaran konstruktivisme terhadap guru dan siswa. Jadi, ada 6 hal yang menunjukkan konstruktivisme itu sebagai teori belajar sekaligus mendeskripsikan tentang pengajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dimotivasi,
Yang kedua, peserta didik diberikan tantangan melalui ide-ide dan pengalaman. Yang ketiga, peserta didik diberikan waktu yang cukup untuk melakukan refleksi, menulis, dan berdiskusi. Yang keempat, peserta didik melakukan dialog dan kelas dijadikan sebagai suatu komunitas untuk melakukan kegiatan dialog, refleksi, dan percakapan. Yang kelima, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan dan mempertahankan idenya. Yang keenam, peserta didik harus mampu menemukan idenya sendiri. Hane Bain mengembangkan seperangkat tujuan yang dapat membantu penyusunan desain pembelajaran konstruktivisme. Dengan tujuan-tujuan tersebut adalah: yang pertama, merancang pengalaman belajar. Yang kedua, memberikan penghargaan dalam pembelajaran. Yang ketiga, merancang konteks pembelajaran yang relevan dan realistis. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang dinamis dan aktif. Yang kelima, melibatkan suasana pengalaman sosial dan pembelajaran. Yang keenam, menggunakan variasi ilustrasi, simbol, pernyataan, dan deskripsi dalam pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan kesadaran diri peserta didik terhadap proses pembentukan pengetahuan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Restu Putri, NPM 1913024033. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan teori konstruktivisme. Kelebihan dari teori konstruktivisme menurut Suprijono tahun 2010-45 yaitu kelebihannya siswa benar-benar bisa mengembangkan ide dari pengalaman belajar yang sudah dimiliki siswa. Berdasarkan pengalaman sendiri dapat membuat proses belajar siswa lebih bermakna. Untuk kelemahan konstruktivisme yaitu guru harus mempunyai kemampuan lebih dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki siswa. Yang kedua, siswa harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat serta berani mengembangkan ide yang dimilikinya. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu pandangan konstruktivisme tentang pembelajaran adalah peserta didik diberikan kesempatan menggunakan model pembelajaran sendiri. Guru bertugas membimbing peserta didik ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Dalam pandangan konstruktivisme, peserta didik merupakan pembelajar. Peserta didik yang membangun pengetahuan secara mandiri. Pendekatan konstruktivisme dimaknai sebagai pendekatan pembelajaran di mana pengetahuan baru tidak diberikan dalam bentuk jadi atau final, tetapi pelajar membentuk pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dalam proses asimilasi dan akomodasi. Sekian dari presentasi saya. Cukup sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah